wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Arifatul Solihah. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Yang pertama, yaitu apa sih perbedaan pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA tadi dengan pengajaran Bahasa Indonesia untuk pembelajar Indonesia? Jadi pengajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing itu ditunjukkan untuk orang asing yang benar-benar belum mengetahui bahasa Indonesia. Oleh karena itu, metode pengajaran yang digunakannya itu lebih komunikatif, yaitu menekankan pemahaman konteks budaya dan menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Selain itu, pengajaran BIPA sering menggunakan bahasa pengantar yang mudah dipahami oleh pembelajar asing. Kemudian, sementara itu pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar Indonesia itu lebih untuk pembelajar Indonesia yang benar-benar orang asli Indonesia ya, itu lebih berfokus pada aspek akademik seperti tata bahasanya, struktur kalimatnya, serta keterampilan membaca dan menulis yang benar sesuai ejaan atau kaidah bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana sih perkembangan pengajaran BIPA saat ini berdasarkan data dari laman bipa.kemendikbud.go.id. Jadi pengajaran BIPA saat ini itu terus berkembang pesat teman-teman, terutama dengan meningkatnya minat masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia saat ini. Yaitu beberapa perkembangan terbaru yang tercatat di laman bipa.kemendikbud.go.id itu antara lain yang pertama yaitu meningkatnya jumlah lembaga pengajaran BIPA di berbagai negara, termasuk di Eropa, Asia, dan Amerika. Kemudian ada pengembangan platform daring untuk pembelajaran BIPA secara digital yang mempermudah akses pembelajaran bagi penutur asing. Kemudian peningkatan jumlah tenaga pengajar BIPA yang dikirim ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Lalu kerjasama dengan berbagai institusi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penyediaan bahan ajar BIPA. Lalu apa sih alasan bahan ajar BIPA itu harus mengacu pada CEFR atau standar kompetensi kursus? Yang pertama itu karena keseragaman standar. CEFR atau Common European Framework of Reference for Language itu memberikan standar internasional dalam menilai kemampuan bahasa, sehingga bahan ajar BIPA itu bisa lebih sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembelajar dari berbagai latar belakang. Lalu karena kemudahan penyesuaian level, dengan mengacu pada CEFR itu materi dapat disusun berdasarkan tingkat kemampuan dari pemula yaitu A1 hingga mahir yaitu 2. Lalu karena dapat digunakan di berbagai negara, karena CFR itu sudah digunakan secara global, bahan ajar yang mengacu pada standar ini lebih mudah diterapkan di berbagai institusi luar negeri. Lalu model pengembangan bahan ajar BIPA yang cocok untuk pemula yaitu BIPA A1 sampai A2 itu sih. Menurut saya pribadi, model yang cocok untuk pemula adalah model komunikatif. Kenapa? Yang pertama, karena fokus pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajar itu dapat menerapkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karena menggunakan metode interaktif seperti permainan peran, simulasi, percakapan, dan penggunaan media visual, sehingga pembelajar lebih cepat atau lebih mudah memahami apa yang diajarkan. Kemudian membantu pembelajar memahami konteks budaya Indonesia sehingga mereka lebih cepat beradaptasi dalam berkomunikasi. Kemudian apa sih persiapan saya sebagai calon tutor BIPA sebelum mengajar? Yang pertama, saya akan memahami karakteristik pembelajar seperti latar belakang pembelajar, seperti dia itu berasal dari negara mana, budayanya seperti apa, tujuan mereka belajar bahasa Indonesia itu untuk apa. Kemudian saya akan belajar menguasai metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajar, seperti
seberapa tingkat kemampuan pembelajar itu seperti apa. Jadi saya akan agar bisa menyesuaikan seperti itu. Kemudian saya akan menyusun bahan ajar yang menarik dan mudah dipahami seperti penggunaan gambar, video, dan latihan interaktif. Lalu saya akan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik agar bisa menjelaskan materi dengan jelas dan menarik. Lalu yang terakhir, saya akan menyiapkan strategi pembelajaran yang fleksibel. Kenapa? Karena setiap pembelajar itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.